Saking sibuknya kita melihat keistimewaan orang lain, ya kita sendiri sepertinya nggak menyadari keistimewaan diri kita sendiri. Tiap-tiap manusia ya diberkahi keunikan dan keistimewaan pastinya. Nah, kalian punya apa dong ya? Coba sebutkan satu keistimewaan kalian sebagai bentuk rasa syukur. Kepo ah. Tulis ya. Jumpa lagi barengan sama Oracle Card Indonesia Soul Story. Dan kali ini di story mengenai yang merasakan bahagia ketika berada di dekat kamu. Ya karena buat dia kamu tuh istimewa banget gitu kan buat dia. General reading teman-teman yang umum buat siapa aja boleh. Terutama buat teman-teman yang mau belajar, mendengar dengan jernih dan melihat dari sudut pandang positif. Dan ya timeless reading, jadi anytime kalian mau dengerin boleh, sama siapa aja boleh, kapanpun ya boleh. Alright, still di channel Oracle Card Indonesia. Remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So have to play with a beautiful world for you. Alright. Sama seperti biasanya, readingan ini bakalan dibagi menjadi 3 story. Simak ya teman-teman ya, karena kalian nggak perlu pilih kartu ataupun bahkan nggak perlu ya namanya pilih story, tapi cukup dengerin aja dari depan sampai belakang. Siapa tahu ternyata ya 1 dari 3, 2 dari 3, atau bahkan 3-3-nya ini adalah cerita kamu semua. Ternyata yang menganggap kamu istimewa dan bahagia gitu kan di dekatnya kamu tuh ternyata 3 cerita ini buat kamu semua. Alright, ayo kita baca yuk teman-teman ya. Kita baca di story yang pertama. Story yang pertama buat kamu yang merasa bahagia karena berada di dekat kamu, karena kamu istimewa bagi dia ya. Oke, apa sih ya? Apa sih istimewanya kamu di matanya dia? Apakah kamu ya? Alright, kita lihat. Apa sih istimewanya kamu di matanya dia? Oke. Alright, ada illusion ya di sini ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ditanya apa sih istimewanya kamu di matanya dia gitu, yang membuat dia itu nyaman gitu kan ya, berada di deket kamu gitu. Kamu tuh orangnya itu kalau sama orang ya udah deket itu kamu berkorban banget gitu. Jadi bener-bener all out gitu ya sama orang yang ada di sebelah kamu atau yang benar-benar kamu belain kayak gitu. Terus habis gitu juga dia ngelihatnya kamu tuh punya kesadaran spiritual yang cukup bagus, punya intuisi yang cukup bagus gitu kan ya teman-teman ya. Walaupun kadang-kadang agak-agak sedikit halu gitu, cuman memang intuisinya bagus, jadi kayak kerasa apa dan sebagainya itu seperti oke lah ya, tepat ya seperti ini. Lalu juga itu sih ya yang dilihat dari dia, kamu tuh orang yang sangat rela berkorban. Jadi kalau misalkan kamu tuh udah sayang sama orang, udah deket sama orang ya, kamu tuh bener-bener bisa berkorban banget buat orang tersebut. Lalu ada Beyond That Life ya, ini adalah tentang kepasrahan. Kamu tuh orangnya pasrah banget, tapi bukan berarti kamu gak berusaha ya. Benar-benar dilihatnya dia itu kepasrahan kamu cukup tinggi. Mungkin karena punya intuisi yang bagus gitu kan ya, jadi kamu merasa bahwa oke lah ya, seperti ditunjukkan pertanda sama alam semesta ini. Dan kamu tuh benar-benar ngikutin banget step by stepnya itu seperti apa. Dan kamu ya orang yang tidak pernah yang namanya playing victim. Jadi nggak pernah yang namanya iya kan dia yang salah gitu kan ya, yang benar-benar menderita lela gitu kan ya, dan nyalain orang lain tuh kamu nggak pernah kayak gitu. Itu yang membuat dia wow banget amazed sama kamu gitu, karena kamu tuh bisa banget yang namanya bangkit dengan kekuatan diri kamu sendiri. Kamu bisa bertanggung jawab atas hidup kamu sendiri. That means ya itu yang membuat dia benar-benar merasa kamu tuh seseorang atau sosok yang benar-benar istimewa banget seperti itu ya. Lalu sudah lama nggak sih dia itu melihat keistimewaanmu ini gitu kan ya? Dia ngamatin kamu tuh udah lama belum sih ya? Kalau di sini sih dilihat udah lama ya, udah lama banget. Terus habis gitu dengan keistimewaan kamu ini ya, kenapa gitu kan dia bahagia berada di dekat kamu? Kenapa dia bahagia berada di dekat kamu? Dia merasa terikat ya. Dia tuh merasa terikat secara emosi, secara perasaan gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan dilihat ya alasannya dia itu apa ya, bisa jadi karena dia itu merasa terikat secara emosi dan perasaan sama kamu gitu kan ya, dan juga kagum ya, kagum
kagum sih, kok ada ya orang yang kayak begini gitu ya. Jadi semacam kekagumannya dialah ya sama kamu seperti ini. Lalu ciri-cirinya orang ini nih kayak gimana sih ya? Oh oke, yang pakai yang ini nih. Ciri-cirinya orang ini, ciri-cirinya orang ini. Orang ini nih realistis banget, logis, orangnya logis terus straight banget. Jadi kalau misalkan sampai kamu dilihat kamu adalah seseorang yang istimewa, itu luar biasa banget karena susah banget ya untuk dia itu mengakui seseorang itu istimewa gitu. Jadi menurut dia ya, karena kamu istimewa itu susah gitu loh. Susah untuk orang ini cukup susah untuk melihat keistimewaan seseorang. Jadi kalau misalkan dia ngelihat kamu seperti itu berarti kamu amazed banget. Kamu dia tuh amazed banget sama kamu ya. Seperti ini. Lalu orang yang realistis ya, dia suka dengan hal-hal yang bersifat struktural gitu kan ya. Jadi keterikatan itu teman-teman ya, mengikuti aturan banget. Nggak mau yang namanya dari A ke Z itu dia langsung potong kompas dari belakang, itu nggak mau. Jadi dia akan benar-benar dari A B C D E, dan mungkin akan panjang banget prosesnya, tapi dia cukup menghargai yang namanya keteraturan tersebut, menghargai yang namanya aturan. Agak ribet sih gitu kan, tapi at least dia enggak yang namanya melanggar batas atau mendobrak apa gitu ya, enggak sih teman-teman. Orangnya kaku ya, dan cenderung mau menang sendiri teman-teman. Cuman dia ya bertanggung jawab, itu sebabnya mungkin ngelihat kamu yang juga bertanggung jawab, dia merasa bahwa wih keren banget nih orang gitu ya. Seperti ini. Lalu siapa sih sebenarnya kamu bagi dia ya? Siapa kamu bagi dia? Siapa kamu bagi dia? Oke. Siapa kamu bagi dia? Kalian ini bisa jadi adalah rekan kerja, partner kerja juga bisa ya. Jadi hubungan yang saling menguntungkan ya. Hubungan yang saling menguntungkan. Lalu hubungan yang saling menguntungkan sih teman-teman ya. Jadi kalau misalkan dilihat di wisdom ini, jadi apakah ada hubungan yang seperti apa ya? Kalaupun partner kerja berarti ya hubungan kalian akan sangat ya kan, kalau partner kerja kan gimana caranya supaya bisa dapat keuntungan gitu kan, supaya bisa dapat yang terbaik gitu. Nah kalau rekan kerja pun juga seperti itu, partner kerja, partner bisnis gitu kan ya, jatuhnya sih seperti itu. Lalu juga kayak udah cocok, udah klik banget gitu ya, udah cocok, udah klik banget kerja sama kamu, barengan sama kamu. Jadi kalau misalkan mungkin diganti sama partner yang lain dan sebagainya, dia bakalan yang bertaring ya seperti itu, karena bertaring banget. Jadi merasa udah cocok banget gitu ya sama kamu, kerja dan sebagainya itu udah oke lah ya, sebagai partner, sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai apapun lah ya, sinkron, ibaratnya sinkron. Walaupun mungkin pemikiran atau pemahamannya untuk beberapa hal itu berbeda, tapi at least kalian itu bisa udah oke lah, TikToknya tuh udah oke ya, seperti itu. Oke, ini adalah cerita yang pertama, story yang pertama ya teman-teman ya. Sekarang kita akan menuju ke story yang kedua. Oke, story yang kedua buat kamu. Sekarang kita bakalan lihat apa sih istimewanya kamu di matanya dia ya. Apa istimewanya kamu di matanya dia? Istimewanya kamu. Every time I feel so strong. Oke. Kamu tuh orangnya kalau udah satu tuh satu gitu. Jadi setianya tuh kebangetan gitu ya. Ya walaupun apapun yang terjadi ya, walaupun kamu tahu itu adalah hal yang nggak baik atau apa ya, kamu tuh bener-bener wih ya, kalau udah satu tuh satu banget gitu. Dan kamu tuh apa ya, apa adanya ya, belak-belakan apa adanya, terbuka orangnya. Jadi nggak suka sesuatu hal yang ditutup-tutupin atau sesuatu hal yang kayak dipendem-pendem gitu tuh nggak suka. Ini yang menyebabkan dia ngelihat kamu tuh adalah sosok yang benar-benar istimewa, karena kamu tuh apa adanya gitu, apa adanya. Mungkin ini karena pengalaman kehidupan kamu juga banyak ya, karena memang dia juga melihat bahwa kehidupan kamu tuh penuh dengan perjuangan gitu ya. Jadi mungkin itu yang membuat
membuat kamu pada akhirnya jadi terbuka apa adanya, jadi lebih nyablak gitu ya. Walaupun mungkin kesannya seperti emosian atau nggak sabaran, tapi itu dilihat dia itu benar-benar oke, orangnya tuh benar-benar fair, terbuka gitu kan ya, seperti itu. Percaya diri lah, percaya diri juga ya. Lalu itu oke sih ya, itu oke ya. Zaman sekarang kan agak susah ya. Ya. Lalu ada The Lion and the Deer ya. Ini juga nih, kamu tuh nggak pernah takut salah dalam melangkah. Jadi kalaupun kamu ibaratnya salah gitu kan, dan hal-hal yang terjadi nggak sesuai dengan sifat dengan apa yang kamu pikirkan atau apa yang kamu inginkan, kamu nggak nyalain siapa-siapa, kamu nggak yang namanya putus asa, enggak, tapi kamu berdiri dengan tegar ya, kamu ngadepin itu gitu, kamu nggak takut untuk membuat kesalahan, karena buat kamu ya akan salah kalau malah nggak melakukan apa-apa kayak gitu ya, seperti itu sih. Ya, kalau orang lain mungkin melihatnya arogan gitu kan, tapi dia melihatnya sebagai satu sosok yang keren gitu kan, karena ya nggak apa-apa aja gitu kan, ibaratnya memilih sesuatu hal, karena pilihan orang itu kan berbeda-beda gitu kan ya. Untuk orang lain mungkin itu akan dinilai salah, tapi untuk orang yang lainnya lagi mungkin itu akan dijadikan satu pengalaman yang benar-benar mahal harganya gitu ya. Lalu juga keistimewaannya kamu yang lain adalah ya, kamu tuh bisa keluar dari lingkungan-lingkungan yang toksik. Jadi kamu nggak kena efek atau nggak kena imbas, walaupun lingkungan kamu toksik, kamu masih bisa aja gitu kan ya, masih bisa aja nggak ikut ketoksikannya mereka gitu. Itu yang membuat kamu itu istimewa banget ya, buat dia sih kayak gini. Terus kalau kita lihat, sudah lama belum sih ya dia ngelihat keistimewaan kamu ini ya, sudah lama belum? Sebenarnya udah lama sih, sebenarnya udah lama, cuman kamu kayak nggak notice kalau misalkan diperhatikan gitu ya. Udah lama dia ngamatinnya kamu tuh, ngamatin keistimewaannya kamu tuh udah lama banget, cuman ya dia tuh dekat sama kamu tapi kamu nggak notice bahwa selama ini tuh dia perhatian sama kamu sebegitunya. Nah, terus kenapa dia bahagia berada di dekat kamu? Kenapa dia bahagia? Ada di dekat kamu ya, karena kamu bisa memberikan kekuatan buat dia gitu. Dengan melihat kamu aja dia tuh udah bisa termotivasi dengan baik. Wow ya. Ya, di dekat kamu aja dia bisa termotivasi gitu, karena emang dia juga dia ngelihatnya kamu adalah sosok yang bisa memberikan apa ya, seperti bukan fans ya, tapi lebih ke profil yang cocok lah ya, yang dia emang suka ya, seperti itu. Ya seperti ini sih, seperti mengidolakan kamu gitu ya, teman-teman ya. Oke, ciri-cirinya orang ini kayak gimana sih ya? Sekarang kita lihat ciri-cirinya orang ini seperti apa. Oke, ciri-cirinya dia adalah ya, ini orang yang pintar ya, pintar, dia mau belajar, dia punya apa ya, dia smart lah ya, smart, punya wawasan juga gitu, mau belajar teman-teman ya. Jadi bukan hanya mungkin itu sebabnya dia kagum sama kamu ya, karena kamunya juga suka belajar gitu kan. Jadi dia juga mengamati kamu itu kayak nggak rugi gitu ya, walaupun lama, walaupun mungkin nggak dianggap gitu kan, tapi dia merasa happy tuh gitu kan ya, merasa happy. Nah ini orangnya cukup stabil ya, seumuran sama kamu, seimbang orangnya gitu. Terus beruntung juga untuk hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan diri, ada aja gitu kan, kayak karirnya gampang, terus juga selalu punya kesempatan untuk bisa sekolah atau apa gitu, ada tawaran-tawaran lah ya, pekerjaan juga gampang gitu. Smart, wawasannya cukup luas ya, dan dia ini hobi traveling, traveling katimu mungkin. Ya seperti ini teman-teman. Nah ciri-cirinya orang ini seperti ini ya. Lalu kita akan menuju siapa kamu bagi dia ya. Siapa kamu bagi dia? Siapakah kamu bagi dia? Oh my goodness.
Dia tuh mau diam-diam suka banget sama kamu ya, diam-diam memendam rasa karena tadi juga udah ini ya, dia ngamatin kamu gitu kan, berada di dekatnya sama kamu, tapi kamu seperti nggak notice atau notice tapi pura-pura nggak tahu ya juga bisa. Tapi yang jelas dia ada perasaan sih ya, ada perasaan cinta sama kamu, ada perasaan sayang sama kamu, dan seneng memang gitu kan, dan memang ada perasaan sayang di sana ya, seperti ini. Lalu juga siapakah kamu bagi dia ya, ini juga bisa kamu itu dilihat adalah orang yang memang dikirimkan alam semesta gitu kan ya, untuk mendampingi, untuk berada di sebelahmu gitu kan, walaupun mungkin bukan sebagai seorang pasangan atau apa gitu ya, tapi ini jelas sih dia suka sama kamu. Kalau ada perasaan dia suka ya, dia suka sama kamu, cuman memang ada banyak sekali hal-hal yang dia logikakan gitu kan, jadi dia tuh kayak ribet dengan pikirannya dia sendiri gitu, padahal sebenarnya juga nggak apa-apa aja kalau misalkan bilang gitu kan ya. Lalu ada Victory of Mariam ini adalah tentang dia berusaha banget melihat dari sudut pandang yang luas, jadi nggak mau terburu-buru mengungkapkan gitu kan, nggak mau buru-buru untuk kayak gimana ya, cukup melihatmu dari jauh aja atau dari dekat, tapi secara ini tidak terusik gitu ya teman-teman ya, tidak harus jadi apa dan apa, tapi dia sudah cukup bahagia berada di dekat kamu ya, seperti ini. Oke, ini adalah story yang kedua ya buat kamu. Sekarang kita akan menuju ke story yang ketiga ya buat kamu. Apa sih istimewanya kamu di matanya dia ya? Apa istimewanya kamu di mata dia? Coba kita lihat. Oh, right, that expression. Istimewanya kamu. Istimewanya kamu ya, kamu tuh dilihatnya elegan banget gitu, jadi nggak pecicilan jadi orang gitu kan, elegan, tenang gitu kan, walaupun apapun masalahnya yang kamu hadapi gitu ya, cuman gitulah istimewanya, walaupun bener-bener beriak banget gitu kan ya, hidupnya kamu tuh nggak tenang banget, tapi kamu tuh bisa banget tenang ya, jadi kalau ada apa-apa tuh kayak nggak kelihatan gitu, kamu elegan banget, tenang banget, tenang dan elegan, dan kerennya adalah kamu itu kuat banget buat orang-orang yang kamu sayangi, jadi kamu fight banget buat orang-orang tersebut gitu, keluarga kamu, orang yang kamu sayangi ya, bener-bener ya bisa jadi sih seperti itu teman-teman, yang membuat dia style kamu juga misterius gitu kan, jadi orang tuh bisa penasaran banget gitu ya, dan sederhana, ini yang membuat dia itu ngelihat kamu sebagai sosok yang istimewa gitu ya, karena memang sederhana sih ya, penampilannya kamu tuh sederhana, nggak neko-neko gitu, dan elegan gitu teman-teman ya. Sederhana sih, maksudnya nggak harus yang pakai sesuatu hal yang kayak branded gitu, tapi kamu tuh udah kelas gitu ya, dilihat sama dia seperti itu. Lalu juga walaupun hidup kamu capek, walaupun hidup kamu tuh lelah banget gitu ya, dan kamu punya ketakutan di banyak hal, tapi kamu bisa mengontrol itu dengan baik, sehingga orang itu nggak ngelihat ketakutannya kamu, orang juga nggak ngelihat keresahannya kamu ya, seperti itu. Dan kamu bagusnya adalah orang yang bisa banget ngelihat orang lain itu dengan intuisi yang tajam. Jadi kalau misalkan ada orang yang nggak baik gitu kan, tapi yang pura-pura baik, kamu tuh beneran bisa tahu banget ya, berasa gitu. Cuman kamu nggak yang tipikal orang yang kamu tuh nggak baik ya, enggak, kamu tuh melipir pelan-pelan gitu ya. Jadi itu yang membuat dia ngelihatnya kamu tuh sebagai sosok yang benar-benar istimewa banget, karena seistimewa itu kamu di matanya dia gitu ya. Lalu sudah lama belum sih ya dia melihat keistimewaanmu ini? Udah lama belum ya? Udah lama belum? Belum sih, baru-baru ini aja gitu ya. Baru-baru ini aja dia ngelihatnya. Terus kenapa dia bahagia berada di dekat kamu ya? Kenapa dia bahagia berada di dekat kamu ya? Oke. Merciful Mother Jamal ya.
emotion, karena ngelihatnya itu benar-benar terbawa secara emosi ya, terbawa secara emosi. Jadi kekagumannya sama kamu yaitu terbawa sampai ke tingkat yang benar-benar emosional banget gitu ya. Ya, lihat yang wow banget gitu, walaupun dia belajar gitu kan, dia belajar banget dari kamu tentang sabar itu seperti apa, tentang memanage emosi itu seperti apa, tentang tidak terbawa emosi sesaat itu seperti apa gitu. Jadi emang bener-bener apa ya, emang bener-bener itu gitu ya yang membuat dia bahagia ya, karena dia mau belajar dari kamu, dia bisa belajar dari kamu ya, cerita-cerita seperti itu. Lalu ada cerita Merciful Mother Jamal ya, Merciful Mother Jamal ya, ini adalah tentang kerja keras yang selama ini kamu lakukan gitu kan, kamu fight buat orang-orang yang kamu sayangi ya, itu berbuah gitu, dan dia ikut senang banget gitu kan ngelihat kamu itu sudah tercapai lah hasil kerja kerasnya kamu selama ini. Mungkin orang lain menganggapnya biasa, tapi dia menganggap itu adalah sebagai sesuatu hal yang sangat luar biasa. Dia ikut bahagia karena kamu bahagia, dia ikut bahagia karena kamu sudah ya at least menikmati hasil dari perjuanganmu, kerja kerasmu, kesabaranmu ya. Dia ikut bahagia, ikut bersyukur ketika kamu juga bersyukur ya. Luar biasa sih teman-teman ya, seperti ini. Lalu ada Whirling Goddess ya, ada Whirling Goddess ya. Ini juga nih teman-teman ya, pada akhirnya dia belajar banyak dari kamu gitu kan, belajar di hidupnya yang juga capek ya. Dia ngelihat kamu yang lebih capek aja, kamu nggak pernah ngeluh, kamu bisa namanya memanage emosinya gitu. Jadi dia bahagia banget bisa belajar dari kamu gitu kan, dan akhirnya bisa dia belajar percaya ketimbang selalu ingin terus-terusan menganalisa. Yang itu belajar gitu kan, belajar dari kamu untuk bisa cover itu dengan baik ya, untuk bisa cover it dengan tidak yang namanya kelihatan lah ya, kamu tuh pinter banget soalnya gitu kan, yang benar-benar bisa flat face ketika ada masalah segunung apapun gitu ya, sebanyak apapun kamu tuh bisa banget ya flat face gitu ya. Ya, lalu ciri-cirinya orang ini, orangnya ramah, orangnya humble, gampang bergaul dengan orang gitu kan ya, gampang banget bergaul dengan orang, gampang berkomunikasi dengan orang-orang sekitarnya dia ya, ramah lah ya, ini orangnya ramah banget. Terus abis gitu juga ceria ya, orangnya ceria. Terus dia juga fokus sama keluarga, itu sebabnya mungkin ngelihat kamu yang fight sama orang yang disayang, sama orang yang benar-benar ya dicintai gitu ya, dia benar-benar ngelihat oh wow gitu ya, ngelihat kamu sebagai sosok yang wow. Cuman memang dia orangnya moody banget, gampang banget terbawa suasana ya, agak sedikit pendendam gitu kan, jadi ya gitulah. Jadi kalau misalkan ini gampang tersinggung, walaupun mungkin dia kayak hahaha hihi gitu ya, tapi dia gampang tersinggungan orangnya. Nah ya seperti ini. Lalu kita baca pertanyaan yang selanjutnya adalah, siapakah kamu bagi dia? Siapa sih kamu bagi dia ya? Coba kita lihat. Kamu adalah orang yang disayang, keluarga juga ya. Ini bisa jadi ada hubungan keluarga ya teman-teman ya, bisa jadi hubungan keluarga, masih keluarga juga bisa. Mungkin dia ngelihat perjuangannya kamu juga luar biasa gitu kan, jadi ya oke lah ya, masih keluarga sih. Kalau misalkan masih dianggap keluarga juga bisa gitu kan ya, udah deket kayak keluarga juga bisa, atau memang ada hubungan keluarga juga bisa ya, seperti itu. Dimana kalian berdua itu pernah yang namanya terpuruk bersama gitu kan, tahu banget yang namanya saling kecewanya, sakitnya yang luar biasa. Tapi bagusnya ya ini jadi gerbang kesadaran dan spiritual gitu loh buat kalian berdua. Nah cerita-cerita seperti ini nih teman-teman. Lalu ada Beyond the Threshold of Fear ya, tentang pernah yang namanya bertentangan, pernah berada di satu hidup yang dua-duanya itu berada di fase yang sama gitu. Ini mungkin karena kalau ada cerita keluarga gitu ya, jadinya yang fight bersama gitu kan, yang benar-benar berani
akhirnya memutuskan untuk berani gitu ya, untuk dalam hidup ya seperti ini. Jadi cerita tentang keluarga sih ya, ini bisa jadi seperti itu, atau seseorang yang sudah dianggap keluarga ya. Alright teman-teman, ini di story kamu yang ketiga ya, di story kamu yang ketiga. Story pertama, story kedua, dan story ketiga. Tiap-tiap manusia diciptakan dengan ragamnya pasti ya. Jadi jangan pernah melihat diri kamu atau berkata bahwa aku nggak lebih baik daripada bla bla bla, daripada dia, mereka, dan bla apalah ya. Tapi lihat dan bicara sama dia yang ada di cermin itu gitu kan ya. Kamu maksudnya. Ntar horor ya. Terima kasih sudah mendampingi aku selama ini dengan semua keistimewaan yang diberikan dan diberkahkan semesta kepadaku gitu ya. Sesekali ucapkan terima kasih. Alright, kita bakalan jumpa lagi di next timeless reading ya, di Oracle Card Indonesia Soul Story buat general readingnya, dan buat teman-teman yang mau menuju ke menyimak ya untuk readingan per zodiak, silahkan menuju ke Oracle Card Indonesia aja tanpa Soul Story. Oracle Card Indonesia. Di sana bakalan dibagikan juga ya cerita-cerita yang dibagi dari cerita di Oracle Card Indonesia Soul Story dengan per masing-masing zodiaknya. Alright, thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye bye.